Akhirnya setelah sekian lama, hari yang dinanti pun tiba tak kalah Santiago Bernabeu secara resmi menyambut superstar baru mereka, Kylian Mbappe. Tentu saja ini adalah momen yang sangat membahagiakan sekaligus melegakan. Karena tahu sendiri kan, gimana rumitnya saga transfer sang kura-kura ninja dalam beberapa tahun terakhir. Yap, datang melangkah dengan nomor 9. Mbappe benar-benar merasa sangat bahagia. Dan pasti siapapun yang melihat momen perkenalan tersebut, seketika langsung teringat dengan momen perkenalan Cristiano Ronaldo di 2009 silam. Yap, seolah seperti deja vu, segala detail yang terjadi dirasa hampir mirip terutama saat Mbappe memberi salam hala Madrid pertamanya. Maka tak heran, Ronaldo yang sebelum ini juga ikut berkomentar di kolom Instagram Mbappe saat ia mengumumkan kepindahannya di Madrid pasti merasakan hal yang sama. Yap, waktu memang cepat berlalu, tapi begitulah kehidupan. Di sisi lain, Pep Guardiola sendiri merasa jika musim depan peluang timnya untuk bisa mendapat trofi UCL makin sulit, terutama untuk bisa mengalahkan Madrid. Terlebih City pun musim depan terancam bakal kehilangan dua pilar penting yang kemungkinan besar akan hijrah ke Arab, yakni Kevin De Bruyne dan Ederson Moraes. Sesuatu yang kian menguatkan jika UCL musim depan Real Madrid tetap menjadi unggulan teratas dengan generasi baru yang sekarang ada. Real Madrid mungkin tidak terlalu aktif menggebu-gebu untuk langsung belanja pemain di bursa transfer kali ini. Di mana Opa Perez sekarang ini benar-benar fokus membenahi lini yang dirasa masih kurang. Praktis, sejauh ini Madrid baru meresmikan satu pemain baru yakni Kylian Mbappe. Akan tetapi itu dirasa sudah lebih dari cukup untuk komposisi lini depan karena di sektor depan, Madrid juga sebelumnya udah meresmikan wonderkid Brazil Endrick Felipe. Sedangkan di sektor lainnya, Madrid dirumorkan masih intens mengejar Alphonso Davies, serta kini menurut kabar terbaru, mereka mencoba untuk mengejar Trent Alexander-Arnold yang bisa bermain sebagai bek kanan atau deep playing midfielder. Yap, setelah gelaran Euro dan Copa America berakhir, Madrid benar-benar langsung fokus menyiapkan tim untuk musim depan. Dan sudah pasti, yang ditunggu fans Madrid adalah momen perkenalan Mbappe sebagai pemain anyar. Yap, dilakukan di Santiago Bernabeu, Mbappe melangkah dengan penuh percaya diri, serta senyuman khasnya untuk menyambut fans yang udah menunggunya. Terlihat jika Mbappe akan menggunakan nomor 9, yang mana itu sudah banyak yang memprediksi sebelumnya. Nah, bagi fans Madrid atau siapapun yang melihat momen perkenalan tersebut, tentu semua memori akan langsung flashback ke tahun 2009 ketika Cristiano Ronaldo pertama kali diperkenalkan. Dan dari beberapa momen, emang banyak sekali kemiripan yang terjadi, mulai dari saat di dalam mobil, hingga ketika Mbappe mengucapkan salam hala Madrid. Tentu saja hal tersebut semakin membuat fans Madrid yang budiman begitu emosional. Termaksud pastinya Cristiano Ronaldo, yang sebelum ini juga mengomentari postingan Mbappe ketika pertama kali mengumumkan kepindahannya. Uno, dos, tres. Yap, waktu memang bergulir terasa cepat bagaikan pedang yang menebas. Tapi memang begitulah kehidupan yang penuh kefanaan duniawi ini. Yap, terlepas dari apapun, kedatangan Mbappe ini secara otomatis melengkapi lini depan Real Madrid dan isinya gokil speedful semua. Nah, akan tetapi jangan dilupakan juga kalau Madrid juga akan kedatangan wonderkid Brazil, Endrick Felipe. Jelas jika dilihat dengan seksama, pelan-pelan misi Opa Perez untuk meregenerasi Real Madrid udah mulai kelihatan. Dan dengan skuad yang mayoritas muda seperti sekarang, tentu saja membuat Madrid gak akan pusing lagi memikirkan soal masa depan setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Mungkin yang masih harus dicari adalah sektor lini belakang karena bagaimanapun Rudiger udah 31 tahun, Alaba udah 32 tahun, Carvajal udah 32 tahun, dan Nacho udah resmi keluar. Jadi mau tak mau, Madrid setidaknya masih butuh satu bek tengah lagi dan 2 bek sayap untuk melengkapi skuad. Dan sekarang ini Madrid masih intens mengejar Alphonso Davies
Dan kabarnya juga akan coba menggait Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Intinya, untuk barisan depan aman, tengah walaupun ditinggal Kroos pensiun. El Real masih punya gelandang-gelandang muda bertalenta yang siap menggantikan walaupun pasti butuh effort lebih untuk bisa mendekati level Kroos. Dan sisanya adalah di barisan back, entah tengah atau back sayap yang dirasa masih kurang. Ya, melihat dari komposisi yang sekarang ada atau sedang dikejar, besar kemungkinan Ancelotti akan kembali ke pakem 4-3-3 dengan Courtois sebagai kiper utama, lalu Rudiger dan Eder Militao sebagai duet center back, kemudian Alphonso Davies dan Carvajal yang mengisi posisi back sayap, sedangkan 3 di tengah kemungkinan akan diisi Tchouaméni sebagai GM, Valverde sebagai box to box, dan Bellingham sebagai gelandang kreatif yang bertugas mengatur serangan. Dan di depan, sudah pasti trio Vini, Mbappe, dan Rodrigo adalah yang utama. Sedangkan Endrick, Arda Güler, ataupun Brahim Diaz bisa masuk sesuai kebutuhan yang ada. Nah, mengetahui gambaran tersebut, pastilah membuat tim-tim lain harus benar-benar siaga satu ketika melawan Real Madrid, apalagi dengan para pemain super cepat yang dimiliki. Sudah pasti, dalam situasi counter, Madrid akan jadi tim yang 2 kali lipat lebih berbahaya. Sesuatu yang diakui juga oleh pelatih sekaliber Pep Guardiola, di mana ia mengakui kalau skuad ini bakal menjadi tim yang paling sulit dilawan. Apalagi kabarnya, City akan kehilangan 2 pilar pentingnya, yakni Kevin De Bruyne dan Ederson Moraes, yang menurut info terakhir akan pergi ke Arab. Saya tak mau buang-buang waktu. Sejak awal, Anda semua tahu kemana dia ingin pergi. Saya tahu betapa sulitnya melawan kualitas pemain mereka nanti. Saya tidak tahu berapa banyak final yang ingin mereka mainkan atau berapa kali mereka ingin mengangkat trofi lagi. Saya selalu menyukai Real Madrid bahkan sejak saya bermain sepak bola. Kualitas yang mereka punya itu bukan kebetulan, ucap Pep dilansir dari Sky Sport. Yap, pada akhirnya kini menarik ditunggu gebrakan apalagi yang akan dibuat oleh Real Madrid. Dan kita juga patut menanti racikan seperti apa yang dilakukan Ancelotti dengan skuad penuh bintang seperti ini. Pasti akan ada pertempuran ego antara pemain, apalagi secara usia mereka kebanyakan masih muda. Meskipun begitu, fans Madrid yang budiman gak usah terlalu risau, percaya aja dengan kemampuan man manajemen Ancelotti yang udah terbukti hasilnya. Dan untuk saat ini, enjoy the moment aja, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.